Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda, ukhti, ummahat semua yang ada di majelis kajian Tasfiyatun Nafs ini. Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan semoga Allah memberikan kita keberkahan, kemudahan, kelancaran, kenikmatan, kebahagiaan, dan kelimpahan rezeki bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini kita memulai kembali kajian online kita sebagai lanjutan daripada kajian online beberapa bulan yang lalu. Hari ini kita masih melanjutkan tentang istiqomah. Di awal sebelum ini kita sudah membicarakan tentang istiqomah. Baru cara untuk tetap istiqomah itu ada tipnya, ada 5. Nah, kita baru 2 yang baru kita bicarakan. Yang pertama adalah muraqabah, yaitu perasaan seorang hamba akan kontrol dari Allah, akan kedekatannya diri kepada Allah sehingga dia takut melakukan kesalahan-kesalahan, dan dia selalu akan mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Karena dia merasa dilihat, karena ada CCTV-nya yang akan melihat dia. Yang kedua adalah muahadah, yaitu iltizam atau ikrar seorang diri atas nilai-nilai kebenaran Islam, atau konsekuen, ya, seseorang yang merasakan konsekuen dalam melaksanakan nilai-nilai Islam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang muhasabah, yaitu muhasabah diri. Nah, apa yang dikatakan dengan muhasabah? Kalau kita berbicara tentang muhasabah, dia asal katanya adalah hasib dan yasabu. Artinya adalah perhitungan, yaitu upaya dalam melakukan introspeksi diri atau evaluasi terhadap diri sendiri dalam melihat aspek kebaikan ataupun aspek keburukan. Nah, ini yang dikatakan dengan muhasabah, yaitu perhitungan. Ya, kita harus setiap saat ya menghitung diri kita, apakah kita ini sudah benar atau kita sudah salah. Kalau benar, berapa persen hari ini kita melaksanakan kebenaran? Kalau salah, berapa persen kita melaksanakan kesalahan? Usahakan setiap hari bahwa kita lebih banyak melakukan kebaikan daripada kesalahan. Kalaulah sehari ini adalah kita anggap 100%, maka paling tidak 60% kita melaksanakan kebaikan, 40% kita melaksanakan keburukan. Nah, tinggal bunda-bunda semualah yang akan menghisap diri sendiri, ya, untuk menghitung kira-kira hari ini sudah berapa persen kebaikan. Nah, kalau kita melihat kepada Rasulullah, dia membagi waktu dalam sehari ini menjadi 3 bagian. Kalau kita berbicara waktu 24 jam sehari, maka Rasulullah dibagi 3 menjadi 8 jam. 8 jam dia gunakan waktu untuk berdekatan dengan Allah, berhubungan dengan Allah, curhat kepada Allah dan segala macam. Kemudian 8 jam dia gunakan lagi untuk dia berhubungan dengan keluarganya, ya. Kemudian 8 jam lagi dia gunakan untuk berhubungan dengan umat-umatnya semua. Nah, sekarang kalau kita kembalikan kepada diri kita, berapa persenkah waktu yang kita sediakan untuk Allah dalam sehari semalam? Apakah sudah mendekati waktu yang diberikan oleh Rasulullah? Apakah belum sampai seperempatnya? Ataukah jangan-jangan kita masih sangat jauh dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah? Nah, apa tujuan dari kita muhasabah ini? Ya, tujuannya tetap yaitu memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Dalam ini adalah hablum minallah. Kemudian juga untuk memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia dan memperbaiki hubungan kita kepada diri kita sendiri. Ya, kepada Allah hablum minallah, kepada manusia hablum minan nas, dan kepada manusia yaitu hablum minan nafsi. Nah, sebagai seorang muslim, ya, siapapun
orangnya kalau dia mengaku sebagai seorang muslim, muhasabah ini sangat perlu dan sangat penting, ya, sangat penting. Kenapa? Karena muhasabah ini akan menentukan kehidupan kita ke depan. Nah, kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Muhasabah ini adalah terhadap dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Nah, nanti akhir dari pemilihan waktu tadi, ya, artinya muhasabah, kita melaksanakan muhasabah, kemudian kita ini akan menentukan kehidupan kita ke depan. Hidup ini adalah pilihan. Nah, kitalah yang menentukan kita berakhirnya nanti menjadi baik atau berakhirnya menjadi buruk. Kalau berakhirnya baik, tentu pasti akan masuknya ke dalam surga. Dan kalau berakhirnya buruk, maka tentu sudah pasti kita masuknya ke dalam neraka. Bukankah kalau kita ingat-ingat kembali bahwa memang surga dan neraka itu sudah kita ciptakan selama di atas dunia ini. Kita sudah menciptakan, kita sudah bisa mengukur kita ini masuk ke dalam surgakah atau kita masuk ke dalam neraka. Jadi mengutip pendapat dari Bunda Farida Hanum, dia mengatakan bahwa orang yang masuk ke dalam surga itu adalah dari surga. Dan orang yang masuk ke dalam neraka itu dia berasal dari neraka. Di mana dalilnya? Kita bisa lihat di dalam surat Hud, dan ini sudah kita bahas ya Bunda. Yaitu dalam surat Hud ayat 106, ayat 107 dan ayat 108. Nah, inti daripada pembahasan ayat ini adalah apabila kita ingin nantinya kita akan masuk ke dalam surga, maka ya, sekaranglah kita menciptakan surga itu selama di atas dunia. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu ada di dalam ayat 108-nya. Maka adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya adalah di dalam surga. Maka bahagiakanlah hati kita selalu dengan cara apapun, jangan biarkan kita menderita. Allah tidak suka kita menderita, tapi Allah suka kita bahagia. Nah, kuncinya kalau kita ingin masuk ke dalam surga nantinya, ciptakanlah kebahagiaan itu di atas dunia ini. Karena orang yang bahagia itulah dia merasakan surganya di atas dunia. Nah, ini ayat ini sudah menyatakan demikian, sehingga nantinya kita akan masuk ke dalam surga dari surga. Nah, tapi kalau kita ingin masuk neraka atau kita menciptakan neraka selama di atas dunia ini, maka itulah gambaran kita nanti untuk masuk ke dalam neraka. Nah, apa cirinya orang yang masuk ke dalam neraka? Nah, di dalam ayat ini dijelaskan, orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah orang yang selalu merasakan merintih atau sering menarik napas, ya, selalu penuh keluh kesah, hatinya selalu merintih, gak pernah merasa nikmat mendapatkan apapun, gak pernah berterima kasih, gak pernah merasakan syukur, selalu ada hatinya itu keluh kesahnya ada, merintih terus, menarik napas terus. Nah, ini artinya orang yang demikian, maka dia sudah menciptakan nerakanya di dunia, dan tentulah dia juga akan masuk ke dalam neraka nanti di akhirat. Nah, hati-hati ya Bunda. Ini sangat kita hati-hati sekali, karena memang tujuan kita masuk hidup di atas dunia ini bukanlah kepengen masuk neraka, tapi kepengennya adalah masuk ke dalam surganya Allah. Nah, muhasabah diri ini adalah salah satu jalan untuk kita menentukan kehidupan kita ke depan. Apakah kita nanti bisa menjadi masuk ke dalam surga, ataukah kita bisa masuk ke dalam neraka. Nah, dalilnya apa? Kita bisa lihat dalil untuk tentang istiqomah ini atau muhasabah ini, yaitu di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya. Surat Al-Hasyr ayat
18. Nah, silakan bunda-bunda buka Qurannya, yang bawa Quran ya, yang ada Quran, yaitu dalam surat Al-Hasyr ya. Surat Al-Hasyr itu adalah surat ke-59. Ya, buka bunda surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18. Sudah dibuka semua ya bunda? Kita lihat apa isinya. Ayat 18 ya. Oke. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khairum bima ta'malun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhiratnya. Wattaqullah ya, bertakwalah kepada Allah. Innallah, sesungguhnya Allah ya, innallah, sesungguhnya Allah khairum bima ya, maha teliti terhadap apa ta'malun ya, terhadap apa yang mereka atau yang kamu kerjakan. Nah, Nah, ini adalah kunci ya, kunci daripada muhasabah itu. Di sini Allah tekankan, apakah kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Kalau iya, coba diperhatikan ayat ini. Maka hendaklah kita memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Nah, apa yang sudah pernah kita perbuat? Apa yang sudah kita kumpulkan untuk hari esok? Ya, apakah selama ini kita sudah mengumpulkan persiapan-persiapan itu, ibaratnya bekal kita untuk hari akhirat? Nah, jadi kalau kita melihat ya, Rasulullah bersabda ya, apabila seorang manusia itu meninggal, maka yang ditinggalkannya dia akan terputus hubungannya dengan dunia. Yang tinggal itu adalah 3 hal: doa anak yang soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, inilah sebenarnya bekal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hari esok seperti yang dikatakan di dalam ayat ini. Ya, wahai manusia atau wahai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Ya. Nah, jadi apa yang harus kita siapkan? Nah, karena 3 hal inilah yang akan menolong kita nantinya untuk mempermudah perjalanan kita sampai di akhirat kelak. Apa itu? Yang pertama adalah harus mampu seorang ibu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, solehah. Karena doa-doa mereka lah yang akan bisa membantu meringankan beban-beban dosa kita nantinya di dalam kubur. Kemudian yang kedua adalah amal jariah, perbanyak amal soleh, perbanyak amal jariah kita. Ya, amal jariah itu banyak sekali bunda yang bisa kita lakukan ya, dengan tersenyum, kemudian dengan kita mendoakan orang lain, dengan kita banyak-banyak bersedekah, dengan kita membantu pekerjaan orang lain ya, itu semua adalah amal jariah kita. Nah, saat sekarang ini bisa kita lakukan ya, sebanyak-banyak mungkin kita lakukan sebagai persiapan kita untuk memudahkan kita nantinya di yaumil akhir atau di dalam alam kubur. Nah, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat seperti yang sekarang kita lakukan, kita adalah menuntut ilmu. Nah, apa ilmu yang sudah bunda dapatkan selama ini? Sudah banyak, sudah seabrek ya ilmu ini, sampaikan kepada orang lain. Nah, kita akan mendapatkan pahala yang banyak dari situ. Nah, ini yang dikatakan sama dengan kita mendapatkan berlipat-lipat ganda pahala yang kita dapatkan apabila apa yang kita sampaikan kepada orang lain dia mengamalkannya dan orang itu memberikan kepada yang lain. Nah, inilah dia kita akan dapatkan amal jariah yang banyak apabila memang kita mampu menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan selama ini. Ya.